Mendoakan supaya sehat. Karena tanggal 25 kemarin ulang tahun saya 67 tahun. Anak-anak itu semua. Buat teman-teman ada yang mau didoakan? Bingung lah. Terlancar dia prosesnya. Bilang lagi Wong. Jangan malu-malu kok. Aku doakan teman-teman. Nah sama aku. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi Jangan Lelah. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Jangan lelah, 2, 2, 3, ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Surgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Saya persilakan teman-teman. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari, 2, 2, 3, ya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Margolu Nabaru Nini Jesus ma mambalo sisi nasintong tumang dona huhataon onbamu anggo seng tubuh halak humbani bahpakon tondui seng termasuki si harajaon ninai bata. Yohanes 3 ayat 5. Ayat on masongon pusatni parugamaon bani halak Kristen halani aido ase iluar hon Tuhan Yesus hataon humbani si Nikodemus pangintuai ni Yahudi ai sanggaro ai boringin manjumpahkon Yesus halakna pentar do anggo si Nikodemus on boy do pambotoni pasal hatani naibata tapi singgan mamboto ope lape ongga menggolu ibagas hatani naibata atap lang ope tumbuh humbani bahpakon tondui ni ginoran halak Kristen na porsaya ai manadop tardidi hubagas gorani naibata bapa anak pakon tondui na pasing janah genup goluni mangirikon hatani naibata. Ayat on mangingotkon kita bani ambilani si Yohanes pandidi namang katahon pauba nasiam mauhur nasiam ai doma dohor harajaon ni naibata bahdo hadidihon bani nasiam tapi anggo Yesus tondui napansing do didihonomi bani nasiam ase Tuhan Yesus do bahagoluhon nasasitong ni na boy papansingkon kita humbani dosa pakon habutakon izin ijalo hita Yesus bani goluta anjaha totap manggolu ibagas hatani ijai mahita tubuh humbani tondui napasing naha doma tubuh ham padual halihon atap totap ope ham songon jolma sapari atap jolma na lape adong parubahan perlu pikiri hita ase sadar hita bani goluhon anggo na sonai sapari sonai homa sonari
sonai maronsi sadokahni dokahni. Seng boy masuk hubagas harajawan ni naibata, atap seng boy jumpahan baga-baga ni naibata. Aima haguluhon na sadokahni dokahni. Ase marhitehon ni on perlu tumang adong usaha aktivitas ta laho pasintongon goluh ta. Aimana marbona hubani hapersayon dompak Tuhan Yesus barang ise nara ipaborsi marhite bah na humbani Yesus ai. Masuk ma ai bani harajaon ni naibata. AGPI duniaon onope. Tapi doma parsimadai nagori atas. Oke. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Tuhan nami hotop dolang idengat hanami maminggirkon diri nami ron si tujuan ni goluhan nami gabelang iperluhun hanami tubuh kumbani tonduimu holong ma ham ben nami urupi hamma hanami manjolo hambani goluh nami ase masuk hubagas harajaanmu. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat pujian. Siapkan hatiku Tuhan, 2, 3 ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tadi hambanya akan siapkan. Kita berdoa. Tuhan, seperti kidung pujian kami menyiapkan hati dan pikiran kami saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan menegurkan, menghibur, membuat kami bersukacita dengan kebenaran firman-Mu itu. Karena itu Bapa kami yang baik, berfirmanlah kepada kami semua yang ada di tempat ini, sehingga kami bisa benar-benar sukacita dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Silakan. Firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Semua bawa Alkitab ya. Oke. Kalau Alkitabnya di handphone silahkan dibuka. Di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2. Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini teks yang berbicara tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Karena memang besok kita akan memperingati Minggu Pentakosta. Dapat?
Semua ya? Baik, kita baca secara responsoria. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu kata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Libya dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin, demikianlah firman Tuhan. Salam untuk kita semuanya. Salam. Teman-teman nama Poso yang berkumpul pada saat ini, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca bersama, ada 3 ya. Ada 3 pesan rohani yang mencoba mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya, betapa bermaknanya peristiwa Pentakosta yang kita baca kisahnya tadi itu. Nah, disebutkan di ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Saya mau bertanya dulu, di antara kita di sini ada yang tahu itu apa arti Pentakosta? Ada yang tahu? Kalau tahu dikasih hadiah. Hadiahnya dari Rima nanti. Ada yang tahu Pentakosta itu apa artinya? Dari bahasa Yunani ya. Apa? Apa yang Robil? Hari dijamun Roh Kudus. Apa Putri? Pencurahan Roh Kudus. Kurang Belum dapat kita. Pentakosta itu bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Simalungun, udah pasti lah. Prima, ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Pentakosta itu kira-kira apa artinya Pentakosta? Pernah dengar kata penta? Penta itu apa? Coba searching di Google. Pentakosta itu artinya hari ke 50. Nah, itu artinya. Jadi bukan, ya memang ujungnya hari ke-50 itu apa yang terjadi? Ya Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Nah, tapi arti harfiahnya Pentakosta itu hari ke-50. Hari ke-50 dari hari ke-50 dari Naikkan. dari mana ini? Benar ya. Jadi kan Pentakosta itu hari ke-50 dihitungnya dari kebangkitan. Jadi coba dihitung nanti di rumah. Hitung kapan kita merayakan Paskah ke gereja. Itu 50 hari yang lewat itu. Jadi Pentakosta itu ditarik dari hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah 50 hari
maka masuk kepada hari Pentakosta. Sebelum Pentakosta masih ada salah satu lagi, itu namanya hari Kenaikan. Kalau hari Kenaikan jaraknya kepada Pentakosta itu berapa hari? Ini masih dasar loh. Mungkin di antara kita ada mungkin yang tidak terlalu ngeh ke situ, tapi penting gitu. Nah, kalau dari Kenaikan ke Pentakosta ada berapa hari? Ya, nah ini ya. Oh, dari sana. Oke, jadi itu hal-hal sederhana dulu sebenarnya yang perlu di refresh kepada kita. Pentakosta itu hari ke-50 yang dihitung dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu disebutkan berkumpullah orang Yahudi di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Kalau di Perjanjian Lama sebenarnya Pentakosta itu adalah hari raya panen. Orang bersukacita untuk merayakan panen pada saat itu. Nah, ketemu di nas kita. Ketika pada hari Pentakosta banyak orang berkumpul pada saat itu di Yerusalem, datanglah disebutkan Roh Kudus. Nah, di sini kita berhenti sebentar. Ini pesan yang pertama. Datanglah Roh Kudus kepada para murid yang berkumpul di Yerusalem. Tentu kita masih mengingat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendatangkan seorang penolong kepada para murid yang dia tinggalkan. Jadi Roh Kudus itu adalah pemenuhan janji daripada Yesus kepada para muridnya. Berarti dengan tegas kita boleh sebutkan, katakan orang percaya yang menerima Roh Kudus dalam nas kita ini, mereka sebenarnya menerima anugerah Tuhan. Mereka menerima pemenuhan janji Tuhan. Bukan karena perbuatan mereka, Roh Kudus itu datang di antara mereka. Bukan dua-dua mereka. Membuat Roh Kudus itu datang di dalam kehidupan mereka. Ini penting saya sebutkan loh kepada kita, karena ada fenomena atau gejala-gejala kehidupan beragama seolah-olah menyatakan Roh Kudus itu bisa hadir datang dalam kehidupan kita melalui praktek yang kita lakukan. Misalnya kita nih malam ini kita berdoa semalam suntuk, kita nyanyi, kita berdoa, kita mengundang Roh Kudus pada pertemuan kita. Dan ada orang yang katakanlah kepenuhan roh atau seperti apa bahasanya, firman Tuhan mau menyatakan Roh Kudus itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tetapi justru manusia itu yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini juga sangat penting untuk kita pahami dalam hidup kita. Nama Poso yang berkumpul pada saat ini. Jadi Roh Kudus itu yang dikirim oleh Allah kepada para murid itu untuk menolong para murid pada saat itu. Dan juga menolong kita sebenarnya. Jadi Roh Kudus itu perwujudan dari Yesus juga sebenarnya, Allah juga sebenarnya. Dan dia hadir di tengah-tengah kita untuk menolong. Menolong apa ya? Menolong kita dalam segala apa yang kita lakukan. Kalian pernah enggak mengalami masalah? Pasti pernah. Kalian pernah enggak mengalami pergumulan? Pasti pernah. Kalau kita berpikir sendiri, kita pasti tidak akan bisa kira-kira melampaui itu. Tetapi dengan Roh Kudus, maka kita bisa menjalani kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Roh Kudus datang kepada para murid pada saat itu, ada sebuah keheranan karena para murid yang berkumpul pada saat itu merasa heran. Kenapa mereka bisa berbahasa seperti bahasa kita, padahal mereka orang Galilea. Pesan yang kedua, Roh Kudus itu membawa sebuah roh persatuan di tengah-tengah para murid. Kita masih ingat ya peristiwa Menara Babel? Peristiwa Menara Babel. Kalau Menara Babel pada saat itu manusia itu menjadi berserak-serak. Kenapa? Karena bahasa yang berbeda. Karena bahasa yang berbeda, tujuan mereka membangun Menara Babel itu tidak bisa terjadi. Tapi di hari Pentakosta, pekerjaan Roh Kudus membuat bahasa yang berbeda itu menjadi dimengerti atau satu. Artinya kan? Apakah artinya? Pekerjaan Roh Kudus itu adalah membawa persatuan di antara orang percaya pada saat itu. Termasuk juga kita loh. Termasuk juga kita. Kalau di antara kita saat ini nama Poso ada katakanlah, saya yakin sebenarnya tidak, tapi ini hanya mau mencoba menjelaskan khotbah ini.
Kalau di antara kita yang berkumpul pada saat ini ada yang katakanlah perpecahan lah, hal-hal yang tidak menyenangkan lah, seperti apa yang membuat tujuan kita tidak tercapai, itu sesuatu hal yang mustahil. Karena Roh Kudus sekali lagi membawa persatuan di mana orang percaya berkumpul. Nah, ini penting juga ini sesuai dengan program kalian ya. Program kalian 2 minggu ya, atau 3 minggu yang lewat kalian yang datang ke rumah itu. Kapan? Berapa minggu itu ya? 2 minggu. 2 minggu yang lewat. Nah, kalian kan ada program nih. Program kalian untuk apa itu? Persen ya? Jadi ya? Sampai sekarang jadi. Sampai sekarang jadi. Oke, puji Tuhan. Nah, besok masih ada bazar Kak? Sekolah minggu. Berarti minggu depannya bazar lagi. Oke, mainkan saja terus. Yang mau saya sampaikan kira-kira seperti ini. Nah, di tengah-tengah persekutuan kita nama Poso ini ada program-program kalian sudah pasti. Kalau ini program jemaat kan? Kalau program resort kita tanya dulu mereka nanti ya. Apa program resort nanti? Yang pasti ya berapa? Barang. Oh, bisa dikasih kisi-kisinya. Kemana itu? Yang nabung semua. Ini siri-siri udah lapar ini. Memang nabung sama kesinabung agak mirip juga. Kemana nih kita tanya dulu ya, biar bisa juga didoakan maksudnya. Bukan apa, kita doakan juga kan, artinya program di jemaat ini berjalan dengan baik, program di resort juga berjalan dengan baik. Karena itulah sebenarnya salah satu tanda-tanda Roh Kudus itu berada menguasai hidup persekutuan kita kan seperti itu. Gimana? Apa? Didoakan dulu, jangan ditahan, bahasanya didoakan. Biar wah nanti dia. Oh, maksudnya kejutan gitu. Oh, kejutan. Masalah terjadi. Tapi boleh tahu tahun ini atau tahun depan? Tahun ini. Oh, tahun ini. Mari kita tunggu kejutan. Mari kita tunggu kejutan dari pengurus resort ya. Nanti didoakanlah nanti. Siapa Pak Desa. Nah, didoakanlah juga program resort. Apapun itu didoakanlah, yang pasti kebaikan kita. Nah, sekali lagi Roh Kudus itu membawa semangat persatuan di antara para murid pada saat itu dan juga kita ya. Jadi kita bisa satu roh, satu jiwa, satu tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Kalau ada yang berbeda, Roh Kudus itulah katanya di sini yang mengajari supaya para murid itu bisa saling mengerti dalam keberbedaan mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid pada saat itu, dan kita mainkan juga menjadi milik kita juga pada saat ini. Nah, Allah yang dahulu jauh karena keberdosaan kita, dengan Pentakosta hari ke-50, Allah yang jauh itu menjadi Allah yang dekat. Di manakah itu? Di manakah Roh Kudus itu yang dekat itu dalam kehidupan kita? Di mana? Siapa tadi yang ngomong itu? Yakin tidak yakin mungkin itu. Tapi benar itu. Nah, di mana? Benar. Di hati. Nah, di hati ini sangat benar loh. Kedekatan kita dengan Allah itu dengan pribadi Roh Kudus ini. Kalau Allah pencipta itu bahasanya kira-kira seperti ini ya. Kalau Allah yang menciptakan kita itu berada di atas kita, menciptakan kita. Kalau Yesus Kristus yang menembus kita itu ada di samping kita. Kalau Roh Kudus yang dicurahkan itu berada di dalam hati kita. Itulah kedekatan itu. Dan kita bersyukur ada dogma ajaran yang menyatakan kebersatuan kita dengan Allah melalui Roh. Jadi boleh disimpulkan dari 3 yang pertama, sebelah sini tadi, kesimpulan pertama. Roh ada di hati. Yang pertama. Boleh? Siapa? Jangan mesti pribadi catat kok bah biasanya. Tapi takut aku yang catat itu bah. Kesimpulan yang pertama ada 3 tadi ya, ada 3 pesannya. Yang pertama itu apa? Semua ini. Kamu jawab semua. Jawab. Iya.
Esa? Apa? Nah, kunci jawaban. Close book. Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid itu sesuai dengan janji dari Allah. Jadi kehadiran Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus itu bukan karena usaha perbuatan dari manusia itu, tapi anugerah dari Allah. Berarti menerima Roh Kudus, menerima anugerah. Yang kedua di barisan tengah ini. Apa? Oke, kehadiran Roh Kudus itu membawa semangat persatuan kepada para murid. Benar mereka berbeda, tapi dalam kehadiran Roh Kudus itu mereka bisa saling mengerti. Yang ketiga, Kedekatan Roh Kudus. Kedekatan Roh Kudus. ya, Keberadaan Roh Kudus. ya. Pentakosta, Allah yang jauh itu menjadi Allah yang dekat di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dan itu yang akan mengajari, menolong, menopang kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ada 3 perkara pesan rohani yang boleh kami terima dari peristiwa Pentakosta yang telah kami dengarkan pada saat ini. Karena itu Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dengan 3 pesan rohani yang boleh kami terima pada saat ini. Dan biarlah itu ya Tuhan menjadi sesuatu hal yang menyukacitakan hati kami, hati Nema Poso, jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah ya Tuhan kesadaran akan pencurahan Roh Kudus-Mu yang kami aminkan juga telah kami terima dalam kehidupan kami. Biarlah itu ya Tuhan membuat kami semakin rendah hati, memberikan diri kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan kehadiran Roh Kudus-Mu itu membuat anak-anak ini tetap semangat bersukacita, karena Roh Kudus-Mu itu adalah roh yang menyatukan kami dalam segala keperbedaan kami. Biarlah Tuhan kesadaran pemahaman itu juga yang hadir berada di dalam Nama Poso kami di tempat ini, sehingga apapun yang mereka programkan, tujuan-tujuan yang akan mereka laksanakan ya Tuhan, dengan persatuan yang daripada-Mu, Roh Kudus kiranya mengajari mereka untuk bisa melaksanakan itu semua. Dan biarlah ya Bapa kami yang baik, di dalam segala proses gumul, juang, derap langkah mereka, di mana anak-anak-Mu pada saat ini mereka berada dalam status bekerja, berada dalam kuliah, berada di dalam mencari pekerjaan pun, kehadiran Roh Kudus-Mu yang Engkau nyatakan dalam hati kami, biarlah itu yang menghibur kami ketika kami mungkin pada saat ini belum mencapai apa yang ingin kami inginkan. Roh Kudus-Mu itu Parakletos yang akan menolong kami Tuhan untuk menyibak segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini sesuai dengan terang kebenaran firman-Mu. Kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan memampukan kami menjalankan segala pikiran kami, perbuatan kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa tetap berjalan dalam semangat dan ingatan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita respon kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi saat keadaan 2, 2, 3 ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu.
Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga, kemudian syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan atas kebaikan-Mu, Tuhan mengumpulkan kami di rumah orang tua kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan-Mu dalam pertemuan yang Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami di rumah ini, di mana sudah benar berumur 67 tahun ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan senantiasa, kiranya Engkau menyertai orang tua kami di masa tuanya agar selalu berada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan kosemi yang akan kami laksanakan ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami persiapkan dapat dilaksanakan dengan baik atas kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kerjaan mengkosa kita bersama ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana pengurus nama poso tersebut, biarlah Tuhan yang memimpin dalam setiap langkah yang mereka ambil Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dalam perkuliahannya Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan segala kegiatan yang mereka lakukan dalam perkuliahannya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah perkataan-Mu menjadikan jiwa kami Tuhan, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman kembali Tuhan, dan senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai perisai kebenaran yang memerdekakan dan kesimpulan yang kuat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati pendeta kami beserta keluarganya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, dan berkati senantiasa pelayanan pendeta kami agar tetap menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat dan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap amin. Kita bernyanyi kembali. Mampirlah dengar doaku, 2, 2, 3 ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita masuk pada doa subuh. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam surga, terima kasih kami ucapkan untuk berkat-Mu. Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan kepada kami semua hingga saat ini, dan kami dapat berkumpul di tempat ini, di rumah ini untuk ibadah pertemuan nama Apostoli LPS, sekaligus untuk merayakan bertambahnya umur Roma kami yang ke-67. Kiranya di hari tuanya Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga sukacita. Begitu juga dengan para nama poso yang hadir pada saat ini, kiranya Engkau berikan berkat yang berlimpah kepada mereka semua, di mana mereka bersukacita meringankan langkah mereka untuk datang ke tempat ini. Dan juga buat mereka yang sedang dalam persekolahan dan dalam perkuliahan, kiranya Engkau berikan mereka hati yang bijaksana, sabar dalam menyelesaikan studi mereka. Begitu juga dengan pemuda yang sedang mencari pekerjaan ataupun jodoh, kiranya Engkau mempermudahkan setiap rencana mereka dan selalu mengajarkan mereka untuk berpengharapan kepadamu. Dan juga segala rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan nama Apostoli LPS, kiranya Engkau selalu sertai, Engkau selalu jamah agar dapat berjalan dengan lancar. Sekalipun banyak perbedaan di antara mereka, kiranya Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka. Dan semoga nama Apostoli LPS ke depannya semakin solid dan bertumbuh di dalam pelayanan. Terlebih dahulu, hapuskanlah dosa pelanggaran kami yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terimalah doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur.
Haleluya. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi Betapa hatiku, dua, tiga, ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami yang baik, yang dalam kebaikan-Mu telah memberikan kesempatan kepada kami bertemu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih penyertaan-Mu, di mana kami boleh menyanyikan kidung pujian kami ke hadapan-Mu, menaikkan doa permohonan kami, dan juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua, dan sebagai tanda ucapan syukur kami mengumpulkan itu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah juga dalam kehidupan kami berkat-berkat-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Secara khusus kami ingin mendoakan kekasih jiwa kami, keluarga kami yang telah menerima kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga dengan berkat-Mu tetap menjaga menyertai mereka, anak-anak, Bahopu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang berkenan menjaga mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya ya Tuhan segala mara bahaya, godaan si iblis yang ingin menjauhkan kami dari hadapan-Mu, dari hadirat-Mu, boleh ya Tuhan kami hindari. Tuhan Bapa kami yang baik, kami berdoa secara khusus kepada Inang di tempat ini yang telah Tuhan berkati melalui sebuah kehidupan yang panjang, umur yang panjang. Kami tadi mendengarkan Tuhan telah memberkati dia melalui sebuah umur yang kami
Aminkan ya Tuhan, sebagai berkat yang daripadamu. Biarlah Tuhan di masa-masa tua dari orang tua kami ini, kiranya berkat Tuhan juga tetap melimpah dalam kehidupannya. Tuhan yang membuat hatinya tetap bersukacita, Tuhan yang tetap juga Bapa menerangi hati dan pikirannya, sehingga di masa tuanya dia tetap bersyukur dan memuliakan namamu. Terima kasih dan terpujilah namamu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencanaan. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam.